Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah pada bergabung ya, sudah ada 24 partisipan. Total berapa ya teman-teman satu kelas kita? 30-an kalau nggak salah ya? Apa berapa? Ada yang hafal mungkin? Nggak pada hafal semuanya. Oke, bisa di-on kan kameranya teman-teman? Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga pada mata kuliah Seminar Perpajakan 7B. Hari ini kita akan membahas topik ya, modenya seperti diskusi ya, diskusi panel. Bahasannya adalah soal-soal latihan ya, soal-soal USKP, periode soal USKP volume A, periode September 2014. Nah, teman-teman karena sudah beberapa ada sudah punya bukunya ya, jadi nanti lebih mudah, lebih gampang aturnya kalau sudah ada bukunya tuh. Baik, hari ini yang bertugas untuk apa namanya yang menjadi tuan rumah atau koordinator kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa teman-teman? Kelompok saya, Bu. Mas Mario kelompok berapa? Kelompok kelompok 2 tapi TM3. TM Iya. Iya, kelompok nomor kelompoknya kelompok 2. Iya, Bu. Iya. Wih, gue belum gabung mana ini? Itu kalau ada bunyi suara ini itu tandanya ada di tempat tersebut ada teman saya yang sama-sama join. Iya, Bu. Oh ya, oke boleh. Nggak apa-apa sih. Yang penting masing-masing pakai headset ya biar enak. Jadi nggak saling mengganggu gitu kalau mau. Oke, berarti timnya Mas Mario sebagai koordinator diskusi nanti memandu ya, memandu diskusi. Bisa dibuka nanti pertama salam dulu, kemudian mulai diskusi. Nah, koordinatornya nanti kan ada berapa orang tuh Mas Mario dan kawan-kawan. Nah, siapa yang mau membacakan soalnya? Nah, nanti yang bagian menjawab Nabia, Bu. siapa? Boleh Mbak Nabia. Nanti yang bagian Irfan, Bu, Irfan. koordinator ya. Jadi ada berapa orang sih Mas Mario temennya? 8, Bu. Nah, berarti koordinatornya ada 8 orang. Nah, satu orang sebagai notulen ya, nanti dia akan mencatat kira-kira siapa aja sih yang akan bertanya, siapa namanya di kelompok berapa. Jadi satu untuk notulen ya, untuk dia merecord, itu nanti akan dipakai untuk laporannya. Jadi yang diajukan ke saya adalah laporan yang notulen itu, gitu. Simple aja ya, nggak usah yang terlalu ribet. Bisa disajikan di Word atau Excel, terserah boleh ya. Seperti ada siapa saja yang hadir, kemudian nanti yang berpartisipasi, siapa yang menjawab, soalnya apa ya, soalnya apa, kemudian siapa yang menjawab, dia dari kelompok berapa, begitu. Itu aja nanti ya rekapannya. Nah, kemudian kelompok yang lain ya, teman-teman di tim yang lain nanti kan ada masing-masing kelompok tuh sisanya kan. Nah, nanti dulu siapa cepat dia yang menjawab ya. Jadi modenya terserah mau diatur bagaimana sama si koordinator, mau pakai model kalau di kelas kan mungkin yang ngacungin tangan ya kalau di kelas. Nah, yang siapa yang cepat berarti dia. Nah, kalau yang model sekarang terserah mau diatur oleh koordinator diskusi ya, diatur saja. Nah, nanti pada saat
tim koordinator memberikan soal ya, soal atau pertanyaan, nanti yang menjawab misalkan kelompok misalkan si A kelompok 5 misalkan. Nah, jawabannya nanti yang lengkap itu yang dipakai ya, yang benar, yang tepat dan lengkap itu yang dipakai beserta alasannya gitu, ada penjelasannya. Dia tidak hanya misalkan jawabannya ini atau jawabannya C misalkan, tapi nggak ada jawabannya, nggak ada penjelasannya. Nah, itu kan kurang lengkap ya. Nah, nanti yang diambil adalah jawaban yang betul, yang lengkap, ada alasannya gitu ya, ada reasonnya. Nanti silahkan tim koordinator memilih, nah kira-kira yang oke siapa. Nah, nanti kebetulannya mencatat. Seperti itu. Nah, Bu, apakah ada kewajiban untuk semua kelompok menjawab? Iya. Nah, saya menilainya tidak dari kelompok, tidak hanya dari kelompoknya, tapi saya melihat juga dari personalnya, ya personilnya. Kira-kira misalkan siapa ya, contoh misalkan Mbak Diah ya, Mbak Diah misalkan menjawab 5 kali. Nah, itu juga nanti berarti nilainya kan akan berbeda ya dengan teman-teman yang lain yang cuma menjawab cuma 2 kali, begitu. Jadi track recordnya dari situ penilaian, karena nanti untuk ujian saya tidak terlalu susah soalnya untuk UTS sama UAS, jadi saya ambil dari mana, dari kegiatan sehari-hari kita selama perkuliahan, itu yang nanti menjadi bobot terbesar nilainya di situ, begitu. Oke, paham ya Mas Mario dan teman-teman? Insya Allah paham, Bu. Oke, jadi mekanisme bagaimana modelnya terserah, diatur aja ya. Silakan sekarang saya langsung berikan ya ke Mas Mario dan kawan-kawan ya. Silakan diatur kayak teman-teman diskusi di kelas gitu aja sih ya. Kita nggak usah terlalu formil, nggak terlalu selalu ini. Yang penting karena gini, saya nggak terlalu repot-repot juga. Teman-teman kan sudah punya bukunya juga. Teman-teman belajarnya juga dari situ. Yang dibahas juga itu. Karena terkadang ya kita pun punya bukunya, sudah baca, terkadang sering lupa. Nah, ya kan kayak teman-teman nih nyontoh kopas, kadang ya kopas saja kadang masih salah loh teman-teman, dan sudah ada contohnya tinggal kopas itu pun juga kadang masih sering salah, udah pernah diajarkan tapi pada saat keluar ujian masih ada yang kebalik, masih ada yang salah. Nah itu kan sering kejadian-kejadian gitu, karena apa sih, karena nggak fokus sebenarnya, karena kurang memperhatikan. Nah jadi saya nggak ngambil materi ke yang lain-lainnya, jadi fokus aja untuk satu buku SKP itu. Oke, silakan Mas Mario, saya persilakan untuk dimulai diskusinya. Kira-kira nanti perwakilan dari ada berapa kelompok, dibacakan kelompok 1, timnya ini. Nah, seterusnya, terus nanti bagaimana mekanismenya, cara menjawabnya bagaimana, silakan diatur saja. Oke, silakan Mas. Bu, maaf Bu, jadi kita cuma ngasih pertanyaan dong dari buku. Iya. Oh, iya Bu. Mudah ya? Diacak nggak apa-apa Bu? Diacak. Nah, multiple choice-nya juga diacak, nggak harus mirip. Misalkan A, B, C, A1, B2. Mas boleh jawab A2, B3. Jadi diacak ya, modelnya diacak. Oke, itu saja. Oke, ya silakan ya dimulai dari sekarang. Bisa di-on kan nih kameranya biar kelihatan teman-teman, jadi biar lebih ini ya, jelas. Ibu, Yuk, mau nanya dong, Bu. Bu, ini kan kelompok kita lagi kumpul, kalau satu HP on cam barengan boleh nggak, Bu? boleh? Boleh. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Biar enak diskusinya ya kalau bareng ya, nggak. Kalau terpisah kan susah.
Ya, silakan dimulai ya. Kita sudah masuk, ada 30 partisipan, kayaknya sudah masuk semua. Atau saya absen dulu aja ya sebelum masuk ke diskusi ya teman-teman ya. Ini kayak bentar lagi. Iya, Bu, absen dulu aja. Mau azan ya. Bentar. Ya, Bu. Resti ada? Mbak Resti Bu. ada? Hadir, Bu. Yogi, Hadir, Bu. Febri, Mas Febri, Febri. nggak ada ya? Nggak ada jaringan katanya, Bu. Nggak ada jaringan. Iya, katanya sinyalnya kurang. Aduh. Fitria Cahya, Saya, Bu. Ita, Hadir. Uswatun, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Ibu. Bethesda, ada? Belum ya? Dinda Sari, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Anindias, Hadir, Ibu. Karina, belum ya? Riza, belum. Fitria Habibah, Hadir, Bu. Putri Wulan, Hadir, Bu. Ade, Saya, Ibu. Nabia, Hadir, Bu. Dia Fitri, Hadir, Bu. Dinda Remayang, Hadir, Ibu. Anwar Fauzi, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Ibu, hadir. Intan, Hadir, Bu. Natalius, Hadir, Ibu. Azizi, Bu, hadir, Bu. Mia, Hadir, Ibu. Vivi, Hadir, Ibu. Rizky, Irfan ada? Hadir, Bu, hadir. Imayani, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Mayang Sari, Hadir, Bu. Mayang Sari. Yoga, Hadir, Bu. Muhammad Panji, belum ya? Ari Wijayanti, Hadir, Bu. nah, oke. Oke, sudah. Oke. Baik ya, silakan dimulai. Entah misalkan ada azan, kita bisa stop dulu. Yuk, Mas Mario, Mbak Nabia, dan teman-teman, silakan dimulai. Halo, Assalamualaikum. Bisa dimulai ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, penerbitan SK PKB dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila A. Berdasarkan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. B. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. Dalam pasal 28 atau pasal 29 pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi D. C. Maaf, C. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. D. Kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Bisa dijawab. Saya mau jawab ya yang tadi. Untuk jawabannya itu yang C. Kepada wajib pajak disebutin dulu nggak namanya? Boleh disebutin nama sama kelompoknya. Nama saya Mayang Sari dari kelompok 3, Yogi Alamsyah, Anissa Nurwahida, Sipa Nur Isani, Intan Adifa Lupi, Mia Amalia, Dinda Remayang Putri, dan Putri Wulandari. Jawabannya itu yang C. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Untuk penjelasannya sendiri, penerbitan SKPKB merujuk pada pasal 13 UU KUP 2007. Berikut dikutip hal-hal apa saja yang menyebabkan SKPKB tersebut terbit dan sanksi administrasi yang menyertainya. Ini kan ada dua ya, penyebab tertib SKPKB dan sanksi administrasi. Untuk penyebab tertib SKPKB-A berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang sanksi administrasi, bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian pajak atau tahun pajak, sampai dengan tanggal tertib SKPKB. Ini semuanya ya dibaca ya? Apa gimana penjelasannya? Iya, boleh dijawab semuanya. Yang penyebab tip SKPKB yang B itu surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP dan setelah. Sedangkan yang sanksi administrasinya itu sanksi dikenakan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Banyak kayaknya. Masih ada ya? Mungkin bisa dijelaskan atau cukup diberikan kesimpulan Mbak Mayang ya. Jadi biar nggak panjang ya. Jadi kita kayak saya nih yang mendengarkan juga bisa, oh maksudnya seperti ini gitu loh. Jadi nggak terlalu berbelit-belit, tapi yang penting to the point ya. Gitu, itu juga boleh. Baik Bu, sebentar. Oh ya, ya, oke.
Bu, itu lanjut aja Bu, saya mau ini dulu, mau nyimpulin dulu. Sebentar Mbak Ade kalau nggak salah itu soal untuk bulan Juni ya. Juni 2014 kan, itu yang bagian A ya? Ya, bagian A. Nah, yang kita hari ini bahasanya bukan yang untuk Juni 2014, tapi yang September, Mbak. Atau teman-teman. Ya. Kalau yang Juni Iya, itu Ibu, maaf. iya, kalau yang Juni kan sudah pernah dibahas. Ya, sama saya waktu itu kalau nggak salah sih. Nah, yang kita bagiannya adalah, yang hari ini adalah, yang di pertemuan ketiga adalah yang September. Ya, oke. Bu, berarti tapi pertanyaan yang tadi tetap masuk ke dalam penilaian nggak, Bu? Masuk, Mbak. Kan udah terlanjur ya. Oh iya, Tetap masuk. makasih. Ya. Iya. Bu, ini mau lanjut pertanyaan aja apa nunggu si Mayang buat kesimpulan ya? Ya, disimpulkan ya. Jadi pada saat nanti si penjawab yang jawab si A misalkan, dia sudah menjawab, dia kan juga memberikan kesimpulan. Nah, nanti si koordinator ini juga menyimpulkan juga dari jawaban yang tadi. Kalau misalkan benar, katakan benar. Kalau misalkan salah, ya tambahkan penjelasannya ya, diklarifikasi. Terus diberikan kesimpulan. Jadi kita teman-teman yang lain juga bisa menyimak, oh ternyata ini gitu. Silakan. Apa ada kelompok lain yang mau menambahkan? Bu, maaf ya Bu, nanti kalau tiba-tiba lip, jaringan di saya jelek Bu, ini saya lagi nyimpulin. Ya. Yang nanya nih, ada yang mau menambah mungkin. Kalau misalkan nggak ada, bilang nggak ada gitu. Jadi koordinatornya juga nggak menunggu-nunggu ya. Tuh, karena kita jalan ya, durasinya kan berjalan terus. Jadi teman-teman jawab aja nih, kayak teman-teman diskusi di kelas, nggak ada, ya udah jawab nggak ada gitu. Kalau misalkan ada, ada gitu. Bilang aja kayak teman-teman ngobrol. Jadi biar hidup gitu ya. Jadi nggak cuma satu pihak koordinator saja. Lanjut. Mungkin nunggu selain Mbak Mayang, mungkin bisa lanjut ke yang berikutnya, Mbak. Kayaknya nggak ada yang kelompok lainnya. Silakan.
Pertanyaan kedua dari saya, Bu. Udah dengar suara saya belum? Mario suara. Halo? Suaranya tetap Mario jadi pas banget. Halo? Nah, Halo. Nah gitu. oke. Dalam ketentuan perpajakan, ada beberapa yang diberikan imbalan bunga. Yang debat diberikan imbalan bunga. Apa yang sorry ulangin ya. Dalam ketentuan perpajakan yang dapat diberikan imbalan bunga adalah A. SKPPKP, B. SKPN, C. SKPLB, atau D. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. Saya mau jawab dong. Boleh jawabannya dulu apa ya? Jawabannya B, SKPN. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Di keep dulu ya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Saya dong bisa dari kelompok tadi. Jawabannya apa? Menurut saya C di SK apa tadi? SKPLB. SK? Kenapa? SKPLB. Itu option C ya? Iya, boleh. Mas Yogi dulu ya. Mas Yogi boleh kasih penjelasannya dulu. Nanti Mbak Anissa boleh kasih penjelasan juga ya. Jadi jawaban di atas itu mengacu pada pasal 11 UU KUP, yaitu apabila mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2%. Itu sih singkatnya. Jadi kalau Mbak Ani, 11 UU KUP. Kalau Mbak Anissa penjelasannya SKPLB ya? Saya, sebetulnya agak sama sih dengan penjelasan Yogi, cuma saya nggak tahu apa bedanya antara SKPLB dengan opsinya Yogi. Cuma ini diatur dalam peraturan dalam PMK di 226 2013 pasal 17. Dia juga memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulannya jika ada kelebihan pembayaran pajak. Seperti itu. Untuk jawabannya yang benar itu Mas Yogi ya, yang SKPN. Jadi gini, jawaban atas pertanyaan ini di atas mengacu pada pasal 11 Undang-Undang KUHP sebagaimana dikutip pasal 11. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan restitusi. Kelebihan pajak dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihannya. Pasal 11 Undang-Undang KUHP juga mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 bulan juga gitu. Cukup jelas, Mas Yogi. Apakah ada tambahan lain atau ada yang memberikan penjelasan lain? Cukup jelas. Bedanya dari SKPLB dengan yang sebelumnya Mas jelasin, itu dibedakan atas dasar apa ya? Gimana? Ya, tadi kan yang dijelasin. Yang opsinya Yogi tadi apa, sorry? SKPN. SKPN. Nah, yang membedakan antara SKPN dengan SKPLB yang saya tadi pilih opsinya itu
dibedakan atas dasar apa ya? Itu kan sama-sama dikenakan imbalan nih, imbalan bunga 2%. Yang membedakan apa ya? Sebentar ya, saya simpulkan dulu. Dari saya coba disimak lagi dari soal ini ya. Jadi soal USKP itu modelnya dia tidak baku banget ya, pilihannya A, B, C, D, tidak. Terkadang dia ada kecohan di soalnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, di situ juga sudah dijelaskan di buku. Nah, jawabannya kenapa dia SKPN. Apa sih SKPN? Ada yang tahu? Kepanjangannya apa? Surat ketetapan pajak. Pajak nihil bukan ya? N-nya? Nihil ya, Bu? Nihil, Bu. Betul. Jadi ada yang namanya, yang waktu itu pernah saya bahas di mana ya, saya juga lupa, MK apa gitu ya, karena banyak semua ya. Jadi jenis-jenis keputusan pajak ya, ada SK, sorry, ada SKPN, ada SKPKB, ada SKPLB, dan seterusnya, ada banyak ya jenisnya. Nah, kalau yang di soal 8 ini adalah soal kecohan. Coba teman-teman baca lagi di catatan kakinya. Ya, itu penjelasannya. Kalau tadi betul ya. Jadi Mbak Anissa, kenapa sih kok jawabannya SKPN? Makanya dia langsung bertanya, bedanya apa sih SKPN sama SKPLB. Nah, coba mungkin bisa koordinator menyimpulkan. Sambil dibaca hati-hati ya. Karena soal-soal SKP itu tidak sepenuhnya baku, dia jawabannya A, B, dan C, tidak. Tapi dia terkadang ada soal kecohan di situ. Silakan. Halo. Iya. Jadi kalau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB itu surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Nah, kalau yang SKPN, surat ketetapan pajak nihil, surat yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Gitu, Bu. Gitu, Anissa. Oke. Thank you. Jadi bagaimana nih di soal nomor 8 ini jawabannya apa? SKPN, Bu. SKPN. Penjelasannya singkat? Saya ulangi ya. Yang dapat diberikan imbalan bunga dalam ketentuan perpajakan. Nah, kita bahas dulu yang A. SKPLB. Kalau lebih bayar, nih ceritanya si WP ini lebih bayar ke pajak. Jadi ada sebagian uangnya si WP lebih dipajak. Harusnya dia bayarnya 100 juta. Nah, ya, setelah dihitung si anggapannya si WP semula dia juga sama 100 juta. Oh, ternyata setelah di-compare lagi sama si Fiskus dihitung lagi, oh ternyata bukan 100 juta nih, tapi cuman 80 juta. Nah, kan artinya ada kelebihan pembayaran si WP sebesar 20 juta. 20 juta. Nah, 20 jutanya ini nanti larinya kemana? Kalau sesuai dengan aturan pajak sih nanti akan direstitusi ya, dikembalikan, atau bisa juga nanti akan dikompensasikan di tahun berikutnya. Jadi biarlah di Fiskus nanti ini untuk sekalian untuk bayar pajak di tahun yang akan datang itu juga bisa, atau langsung dikembalikan, direstitusi, diganti langsung sama si DJP. Tapi kalau itu siklusnya panjang ya,
eh, sampai bisa ada kelebihan pajak itu biasanya dia bisa sampai ke lari ke sengketa pajak. Benar nggak? Dia harus ada surat keputusan, surat banding, surat penghapusan utang segala macam. Syaratnya ada yang waktu itu ada ya di halaman 40 ya. Itu ada dia tahap-tahapannya, ada banyak. Jarang sekali si WP itu menerima surat SKPLB. Jarang sekali teman-teman. Ada juga itu bisa dihitung pakai jari ya. Nah, itu biasanya sih badan. Nah, kalau dilihat dari jawaban si A, apakah SKPLB ini dapat imbalan kalau misalkan dia kelebihan bunga? Dia akan dapat, justru si orang pajak ini akan memberikan imbalan sebesar 2%. Jadi selain dikembalikan uangnya, juga dapat imbalan lagi 2%, teman-teman. Gitu. Kalau yang A sudah betul ya. Nah, sekarang yang B. SKPPKP. Nah, ini kira-kira dapat imbalan juga nggak? Ini dapat ya. Coba sekarang yang saya nggak bahas yang C dulu, saya bahas yang D. Kalau keluar surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, jadi dikurangin, ada dispensasi dari pajak, ini saya kurangin, kamu enggak 100 juta, saya kurangin, kamu hanya bayar 95 juta. Jadi ada pengurangan, ada keringanan dari pajak. Apakah nanti dapat imbalan bunga juga? Dapat. Nah, pertanyaannya, kalau yang C, SKPN, surat ketetapan pajaknya nihil, apakah dapat imbalan bunga? Tidak dapat. Nah, tidak dapat kan sudah pas 100 juta, si Fiskus oke. Kayak yang itu saya contohkan. Si Fiskus bilangnya 9. Nah, si WP juga bilangnya 9. Oh, berarti sama. Berarti nihil. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Berarti kan nggak ada imbalan pajak. Nggak ada imbalan bunga dong. Nah, teman-teman coba perhatikan lagi. Ada harusnya di soal nomor 8 itu, harusnya ada tambahan kata kecuali. Nah, coba baca lagi Mas Mario. Ada catatan kaki nomor 7 ya. Di soal nomor 8 itu yang dapat diberikan imbalan bunga dalam ketentuan perpajakan ada angka 7 di atas ya. Itu adalah catatan kaki. Angkanya di mana Bu catatan kakinya? Di bawah bukunya. Nah, berdasarkan pada penjelasan atas jawaban soal ini terlihat bahwa penerbitan SKPLB, SKPPKP, dan SK pengurangan ketetapan pajak dapat mengakibatkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak. Jadi, ya, di situ disimak, seharusnya soal ini menambahkan kata kecuali. Nah, ada ya di situ ya? Ada kan? Ada, Bu. Jadi kita meskipun ada buku, kalau kita nggak benar-benar mencerna intisarinya ya susah. Itu tadi saya bilang ya. Jadi nggak sekedar ada soal nih kita baca selesai, nggak. Tapi kita coba teman-teman mencerna intisari dari maksudnya si ini. Oh, maksudnya harusnya ada tambahan kata kecualinya. Oh, ini nggak ada. Nah, jadi bedanya seperti itu teman-teman ya. Jadi dia nggak benar-benar baku A, B, C, D. Nah, jadi jawabannya harusnya ada tambahan kata-kata kecuali di soalnya. Nah, kalau ada kata kecuali, berarti jawabannya C, SKPN. Karena kalau statusnya sudah nihil, nggak ada permasalahan dong ya. Masa iya nggak ada permasalahan kok tiba-tiba si DJP ngasih imbalan bunga ke wajib pajak? Kayaknya nggak mungkin banget ya. Nagih iya justru ya kan? Nah, itu. Oke ya, itu yang nomor 8. Lanjut Mas Mario. Ibu, Anissa, Bu. Oh ya. Mau jawab dan menjelaskan yang pertanyaan pertama tadi yang dijawab sama Mayang juga satu kelompok sama saya. Yeah. Kesimpulan. Jadi berarti sambungan ini ya. Iya, Bu. Jadi kelompok berapa, Mbak? Sorry. Gimana, Bu? Kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oh iya. Kalau nggak salah. Mas Yogi kelompok 3. Mbak Anissa juga kelompok 3. Iya, Bu. Ternyata kita jawabnya, Bu. Oh, ya. Berarti sama kelompok 3 ya, berarti ya? Iya, Bu. Oh, oke. Ya, paham. Iya. Yuk, Mbak. Pertanyaan. Udah, Iya.
Kan dari pertanyaannya, penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga itu dikenakan apabila. Nah, arti dari SKPKB itu adalah surat keterangan surat ketetapan kurang bayar. Berarti kan ini kebalikannya dari pertanyaan sebelumnya. Yang sebelumnya itu kelebihan bayar, kalau ini kurang bayar. Nah, yang menyebabkan dia mendapat sanksi itu apabila wajib pajak yang konteksnya dia sudah menjadi pengusaha kena pajak. Yang dimaksud di sini adalah ketika satu perusahaan itu wajib pajaknya yang dikenakan sebagai wajib pajak perseroan, bukan perorangan. Nah, ketika SKPKB tersebut diterbitkan, itu ada dasar-dasarnya yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang KUP 2017. Dari ada sekitar 5 poin yang menyebabkan pengeluarannya SKPKB. Pertama itu apabila memang pajaknya kurang bayar. Yang harusnya membayar pajak atas dasar satu barang atau satu barang itu sekitar 10 juta, tapi kita kurang bayar pajak dari nominal yang ditanggungan. Yang kedua, apabila penyampaiannya, jadi kita menyampaikan atau pelaporan pajak atas barang tersebut telat. Ini ya, mengenai tarif PPN dan PPNBM. Ini biasanya ada mengenai di sini impor. Dengan tarifnya 0%, itu tertuang dalam INSW, yaitu mengenai tarif-tarif bea cukai per produk dalam skala ekspor impor. Yang keempat itu penyebab diterbitkannya SKPKB itu apabila kewajibannya tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Itu masih punya pajak yang terutang tapi tidak diketahui. Tapi saya ini kurang paham sih dalam konteksnya seperti apa tidak diketahuinya. Mungkin nanti Bu Rida bisa jelaskan. Lalu yang poin kelima, yang terakhir, kenapa bisa ada penerbitan SKPKB, yaitu apabila diterbitkannya nomor wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan kepada wajib pajak. Secara jabatan. Mungkin ini yang tadinya nomor wajib pajak perseroan menjadi perseorangan. Seperti itu. Itu menurut saya, Bu. Gitu sih, Bu. Jadi intinya adalah ketika ada pengeluaran SKPKB untuk satu perusahaan, itu berdasarkan poin yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu penyebab kenapa dikeluarkan SKPKB dalam konteks pajaknya kurang bayar. Seperti itu. Sekian. Oke. Sebenarnya penjelasan untuk ini nomor berapa sih kalau di soal? Nomor 3 ya, yang tadi ya, yang ini untuk periode Juni 2014 ya. Oke, boleh Mbak Anissa untuk penjelasannya, tetapi teman-teman, ini pada saat teman-teman membaca soal berikut jawabannya, coba kembali teman-teman cermati lagi. Maksud dari nomor 3 ini saya bacakan dulu ya. Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila, ini kalau saya balik jadi pertanyaan aktif. Nah, kapan sih sanksi administrasi? Nah, sanksi administrasi berupa bunga itu dapat dikenakan untuk kasus SKPKB. Nah, kalau dibalik seperti itu teman-teman, misalkan teman-teman bingung kalimatnya, kali ini kan kalimat pasif ya, teman-teman bisa rubah menjadi kalimat aktif biar nggak bingung. Nah, ini jawabannya sebenarnya bisa langsung, kalau dari tadi 13 undang-undang yang disebutkan sama Mbak Anissa itu sudah ada 5 poin tadi ya. Cuman teman-teman bisa langsung ke poin yang yang terakhir, poin kelima. Nah, penyebab terbit SKPKB selain dari 1, 2, 3, 4, kita langsung ke 5 ya. Diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan kepada wajib pajak. Nah, sebenarnya jawabannya lebih menukik ke sini jawabannya langsung. Ya. Kalau tarifnya
2% seperti yang halnya yang lainnya. 2% per bulan, paling lama 24 bulan. Yang itu sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sama dengan tanggal terbit SKPKB. Harusnya merujuk ke sini, harusnya merujuknya. Cuman kalau di buku diberikan penjelasan selain dari selain dari penerbitan NPWP secara jabatan, dia juga menjelaskan yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Anissa ya. Jadi ada yang kurang bayar, yang di poin A, kemudian ada yang B ya, pasal 3 ayat 3, kemudian hasil pemeriksaan PPNBM dan PPN itu yang di C. Ini kan kasusnya kan berbeda-beda teman-teman, tergantung kasus yang kita yang kita lihat ya, yang kita ambil gitu kan. Kalau yang soal ini kasusnya langsung ke poin E. Nah, tarifnya 2%. Nah, kalau yang lainnya merujuk pada sanksi 100% dikenakan untuk apa? Untuk yang pemeriksaan PPNBM tidak seharusnya segala macam. Nah, itu beda-beda. Jadi coba teman-teman filter lagi ya penjelasan yang ada di buku, jangan sampai salah teman-teman menyimpulkan. Nah, itu khawatirnya saya. Namanya SKPKB itu bahasanya diterbitkan ya. Tadi Mbak Anissa bilangnya dikeluarkan, ya itu kayak kurang pas, tapi diterbitkan ya Mbak. Jadi siapa sih yang menerbitkan surat ketetapan itu ya Fiskus. Nah, ada surat ketetapan kurang bayar nih ceritanya ya kan. Dia kurang bayar, kemudian, nah kita tahulah namanya pajak ya. Kalau kondisinya nihil, berarti ya nggak ada imbalan, nggak ada sanksi. Kalau dia kurang bayar, berarti nanti si Fiskus akan menagih gitu kan, dengan mengeluarkan tahap pertama adalah dengan cara mengeluarkan SKPKB, ya kan. Nah, kalau itu udah keluar, nanti suruh bayar sanksi sekian persen. Di sini adalah 2% per bulan ya, tergantung dia dari tanggal udah ketahuan tanggal kurang bayarnya berapa, dihitung nih sampai dia pelunasan. Misalkan dia 5 bulan belum segera dilunasi kekurangan bayarnya, ya sudah tinggal dikalikan 2% kali 5 bulan kali yang PPh terutangnya. Gitu. Karena batasnya 24 bulan ya dalam 2 tahun. Nah, begitu teman-teman. Jadi coba teman-teman kaji kembali ya, maksudnya difilter lagi. Sering baca sih memang ya. Kalau buku soal USKP itu tidak cukup kita baca sekali, tapi kita harus baca juga, kemudian harus sering dibaca juga, harus diambil intisarinya. Gitu. Ini untuk nomor 3. Sebenarnya simpel jawabannya. Dia A, C sama D ini kurang tepat. Kalau yang C, coba saya mau nanya. Kalau kepada wajib pajak diterbitkan NPWP secara jabatan, itu yang bagaimana sih teman-teman? Ada yang bisa jawab? Apa tadi NPWP? Secara jabatan. NPWP secara jabatan. Dalam mungkin hitungannya kayak seperti pajaknya ini. itu Boleh salah satu dulu. Siapa dulu? Mbak Anissa dulu boleh. yang duluan aja dulu itu. Oh ya, boleh Mbak Ari, Mbak. Yang bagaimana sih kan biasanya si Untuk WP itu jabatan kan? Ya, yuk silakan. Ya, Bu. Kan yang Mbak Ari, suaranya kok putus-putus? tadi yang ini apa ya? Pertanyaannya maaf ya. Apa sih maksud pengukuhan atau penetapan NPWP secara jabatan? Kan biasanya si WP itu kan datang ke pajak gitu kan buat NPWP, selesai gitu kan biasanya. Nah, kalau ini enggak nih. Ini ceritanya si WP tersebut dikukuhkan secara otomatis, bukan dari dianya sendiri, tapi dari si Fiskus yang menentukan. Nah, itu yang gimana sih tuh? Kalau misalkan dilihat dari ini bukan sih Bu, teman-teman saya, ya dilihat dari penghasilannya yang dia dapat atau enggak dia dari perusahaannya. Gimana? Saya takut salah jawabannya. Dicoba dulu.
Ini kan pada wajib pajak seperti nomor pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Terus? Biasa kalau secara jabatan itu bukan dilihat dari ini ya Bu ya, selain dari yang dia dapat bukan sih Bu? Pendapatan penghasilan. Jadi dikukuhkan dari sisi penghasilan, begitu maksudnya ya? Iya Mbak, begitu. Dari sisi penghasilan menurut saya. Dari sisi penghasilan. Jadi gini, teman-teman, nanti coba teman-teman bisa searching lagi di Google ya untuk penjelasan lengkapnya. Saya memakai bahasa sendiri. Yang biasanya sih WP itu kan dia biar supaya dapat NPWP, supaya bayar pajaknya tidak kena denda atau enggak, dia harus bayar 1% lebih tinggi misalkan ya, atau dia lebih harusnya kalau misalkan pakai NPWP dia tarifnya normal, tapi kalau nggak ada NPWP dia justru harus bayar 1% lebih tinggi 2 kali lipatnya kan, ada yang seperti itu kan di kita, di pajak kita. Nah, itu yang biasanya terjadi seperti itu. Cuman kalau ada pengukuhan secara otomatis ya, pengukuhan secara jabatan, itu justru yang menentukan bukan si WP datang ke Fiskus, tidak. Tapi si Fiskus lah yang menentukan si WP ini biasanya sih ini ada di perusahaan ya, karena secara jabatan. Nah, berarti apa? Orang yang bekerja melakukan pekerjaan bebas atau orang yang memiliki usaha. Nah, karena ceritanya si WP ini ya dia tidak melaporkan bahwa dirinya bahwa dirinya dia bekerja di suatu instansi, memiliki jabatan ini ya, dia tidak ada tidak menginformasikan ke si Fiskus, tetapi si Fiskus tahu bahwa si WP ini dia layak. Nah, dia juga belum mendaftarkan NPWP ke si Fiskus. Nah, makanya karena kan tahu ya Fiskus itu dia memiliki track record sendiri, dia mau tahu lah WP-nya yang ada di Indonesia, dia tahu siapa sih kira-kira yang belum punya NPWP. Oh, si ini ada laporan segala macam ya, data-data dari perusahaan segala macamnya, kan dia kan pasti dapat masukan dari situ. Nah, nanti si Fiskus ini dia akan menunjuk secara otomatis, si Fiskus sendiri akan menentukan membuat, bahasanya kita tuh membuatkan NPWP untuk si WP tersebut. Atas dasar apa? Atas jabatan yang dia yang dia jabat. Contohnya misalkan dia direktur keuangan, dia baru menjabat. Contohnya misalkan dia tadinya adalah kepala divisi di suatu perusahaan, divisi keuangan misalkan. Nah, kala itu dia statusnya ya kan bisa ya namanya kalau kita kondisinya nih misalkan kayak teman-teman baru lulus S1 gitu kan, belum ada pengalaman, NPWP belum punya, tiba-tiba dapat pekerjaan di perusahaan yang bagus ya. Terus teman-teman tiba-tiba karena di perusahaan tersebut lagi benar-benar kosong ya, direktur keuangannya nih misalkan ya. Tapi mungkin nggak sih Bu, Presiden 2 langsung diangkat jadi direktur keuangan? Kayaknya sih nggak mungkin. Nggak, ini saya kasih contoh saja. Jadi misalkan si WP ini baru menjabat, posisinya adalah A, direktur keuangan misalkan. Nah, dia sama sekali sudah lebih dari 1 periode, dia belum melaporkan, dia belum mengupdate NPWP-nya, atau dia bahkan belum punya NPWP, ya kan? Karena dia sudah menjabat ya, ada laporan dari perusahaannya. Nah, nanti dia akan langsung otomatis sama DJP dibuatkan NPWP secara jabatan. Nah, apakah bisa Bu? Bisa. Jadi si DJP itu memiliki kewenangan sendiri manakala ada si WP yang dia sudah layak punya NPWP tapi dia belum melaporkan, belum membuat NPWP, si DJP berhak membuatkan. Nah, ini secara jabatan. Namanya adalah bahasanya seperti itu. Jadi pengukuhan NPWP secara jabatan. Itu. Ibu. Itu berarti artinya sama kayak undername nggak sih Bu? Ada orang ketiga yang, kan kita tadi mungkin konteksnya Ibu yang Ibu bilang kita belum punya NPWP, tapi sama si Fiskus itu dia yang punya wewenang untuk pengenaan pajak atas diri kita. Berarti itu undername gitu kan? Jadi ada orang ketiga sebagai pembantu kita untuk melaporkan pajak.
Iya, jadi ada orang atau pihak lain yang pasti melaporkan bahwa sudah diupdate datanya misalkan. Oh, si ini dia tadinya nggak menjabat, sekarang menjabat, otomatis gaji sudah di atas PTKP segala macam gitu kan. Terus dia di situ juga orang berpengaruh. Nah, apalagi dia dijadikan sebagai perwakilan dari NPWP perusahaan. Itu udah otomatis Mbak, langsung dibuatkan sama tanpa harus si WP-nya datang ke kantor pajak, tanpa harus informasi, itu otomatis nanti si DJP akan membuatkan. Nah, dan kalau misalkan sudah dibuatkan, berarti sudah melekat kewajiban pajaknya. Nanti biasanya akan info nih ke si WP-nya. Dibuat ada surat pemberitahuan bahwa dikukuhkan atau pengukuhan sih namanya kalau bahasa pajak itu ya, dikukuhkan NPWP-nya secara jabatan dengan nama gitu kan, posisi jabatan, nama perusahaan, alamat segala macam. Nanti ada keterangannya di bawahnya. Setelah menerima NPWP ini bla bla bla. Nah, ada kewajiban perpajakan segala macam. Nah, ada surat pemberitahuannya nanti. Tapi itu biasanya untuk tertentu ya, tertentu nggak semua orang dibuatkan, enggak, itu tertentu. Karena orang tersebut posisinya baik di perusahaan, kemudian dia berpengaruh dengan kaitannya. Apalagi kan kadang kalau kita nih misalkan di perusahaan A. Nah, untuk perwakilan NPWP kan harus bukan nama perusahaannya kan. Jadi NPWP bisa jadi mungkin kepala manajer keuangannya, mungkin atau direksi utamanya. Biasanya kan gitu kan, nama NPWP-nya nggak bisa nama PT-nya, NPWP yang ada di SPT itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi memang kondisinya orang tersebut atau orang ini yang dikukuhkan NPWP-nya adalah orang-orang yang penting biasanya. Tapi dia sibuk, nggak mau melaporkan, nggak mau mengupdate segala macam. Ya sudah, sama si Fiskus dibuatkan. Nanti ada surat pemberitahuan. Oke, begitu. Oke ya. Oke, lanjut Mas Mario dan teman-teman silakan. Iya Bu, Nabiya selanjutnya Bu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan pengusaha dan pengusaha kena pajak? Untuk pilihannya ada A, pengusaha dan pengusaha kena pajak sama saja, hanya jika pengusaha untuk orang pribadi, sedangkan pengusaha kena pajak untuk badan usaha. Yang B, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Lalu yang C, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang. Dan yang D, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang memproduksi barang. Saya mau jawab. Iya, Desi boleh dijawab. Saya Desi Agustiawati dari kelompok 4, perwakilan dari teman-teman saya. Jawabannya yang B, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Jawaban di atas mengacu pada ketentuan di UU KUP pasal 1, yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Iya, Desi, terima kasih. Apa ada jawaban yang lain? Kelompok lain ada yang mau menjawab? Kalau nggak ada yang jawab, bilang nggak ya. Biar bisa dilanjut. Lanjut aja, Bang Mario. Berarti jawabannya cukup dari Desi ya. Jawabannya yang B benar.
pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Itu ada pada ketentuan di UU KUP di pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang berbunyi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sedangkan untuk yang jawaban A, yang pengusaha ini kan di sini dijelaskan hanya jika pengusaha untuk orang pribadi, sedangkan pengusaha itu bisa orang pribadi dan badan usaha juga bisa. Yang pengertiannya pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mengimpor atau ekspor barang atau melakukan jasa usaha. Lalu untuk yang C ini salah karena cuma melakukan penyerahan barang, bukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Dan untuk yang D juga salah. Cukup, Ibu. Ya, betul ya. Ini sudah jelas ya. Jadi teman-teman, kalau kita ingat apa sih, ada yang namanya sama singkatannya PKP. Ada penghasilan kena pajak, ada pengusaha kena pajak. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Jadi penamaannya sih sama teman-teman, singkatnya sama-sama PKP. Tapi bedanya ada penghasilan kena pajak disebut juga PKP, ada yang bilang bahwa penghasilan kena pajak dan pengusaha kena pajak. Nah, kalau penghasilan kena pajak itu biasanya itu larinya ke orang pribadi biasanya sih, lebih cenderung ke situ. Tapi kalau yang pengusaha kena pajak ini larinya ke badan ya. Jadi penamaannya sama-sama PKP tapi penggunanya beda ya, teman-teman perlu ingat. Kalau badan namanya pengusaha kena pajak, kalau yang orang pribadi namanya adalah penghasilan kena pajak. Nah, itu saja tambahan saya. Kalau ini jelas ya. Disebut PKP kalau dia menyerahkan BKP dan JKP dan atau JKP. Jadi ada penyerahan barang kena pajak sama jasa kena pajak, itu yang perlu diingat ya. Oke, lanjut Mbak. Habis ini Kari ya. Saya mau tanya, pertanyaan adalah apabila wajib pajak melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan ternyata setelah menyampaikan SPT tahunan yang sebenarnya terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka terhadap wajib pajak tersebut apa yang harus dilakukan? Maka terhadap wajib pajak tersebut A. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. B. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. C. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda. D. Tidak dikenakan sanksi administrasi. Anissa. Saya mau menjawab Kari. Anissa. Anissa mau jawab? Silakan. Udah Anissa deh. Ya. Kalau bisa gantian ya, jangan Anissa terus. Sipa tuh Sipa. Sipa deh, gue deh. Kelompok lain gitu. Kasih kesempatan yang lain. Udah diem aja gimana? Kelompok Anwar Fauzi, ada nggak? Gue gak bisa di kelompok 3 lagi. Kalau nggak ada, Kak Anissa boleh. Oh iya. Dari jawaban itu kan sudah melakukan, kan wajib sudah memperpanjang, sudah kasih perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT. Tapi pas penyampaian SPT itu dia masih ada kurang bayar. Maka si wajib pajak itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, yaitu di opsi C. Itu karena tertuang dalam Undang-Undang KUP pasal 9. Nah,
penjelasannya yaitu kenapa dia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga jika kekurangan pajak bayarnya itu terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, maka harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan tersebut disampaikan. Jadi kita sudah ada pengenaan pajak, cuma kita belum lapor. Maka kan pasti orang pajaknya, pihak pajak itu akan reminder ke kita untuk melakukan pelaporan tersebut. Jadi usahakan, kan ada beberapa step tuh, surat pemberitahuan pertama atau kedua, saya kurang paham itu beberapa stepnya sampai menuju kena denda itu. Nah, sebelum next step surat pemberitahuan setelahnya, sebisa mungkin untuk dilakukan pembayaran lunas. Nah, yang kedua adalah apabila pembayaran itu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dari surat pemberitahuan tersebut yang sudah diberikan kepada wajib pajak oleh pihak pajak, itu dikenakan sanksinya sebesar 2% per bulan dari jatuh tempo tersebut. Jadi misalkan jatuh temponya di bulan Agustus, terus dia memang sudah telat, sudah surat pemberitahuan kesekian, lalu next month-nya, atau bulan selanjutnya, itu dikenakan pengenaan pajak sebesar 2 bulan per bulannya. Itu berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2007. Cukup. Ada yang mau nyangka lagi nggak? Tidak ada. Langsung aja jawaban dari Anissa udah benar. Jadi kalau misalkan ada kurang bayar, ya memang harus segera dilunaskan sebelum SPT-nya itu disampaikan. Dan nanti kalau misalkan ada telat pembayaran setelah jatuh tempo penyampaian suratnya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% nya. Jadi memang kalau pajak itu terhitungnya dia akan terhutang. Jadi kalau misalkan kita telat bayar berapa lama, nah itu dikali 2% per bulannya. Ya, jawaban Anisanya benar. Kasih. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi konteksnya di soal keempat itu ceritanya si WP ini mengajukan perpanjangan waktu kepada si Fiskus ya. Untuk apa? Kalau saya baca dulu ya soalnya ya. Apabila wajib pajak melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan ternyata setelah penyampaian SPT yang sebelumnya terdapat kekurangan. Oke. Jadi konteksnya di kasus soal keempat ini yang tadi dibahas itu ceritanya si WP itu mengajukan perpanjangan waktu. Boleh nggak Bu perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT? Boleh, tapi ada syaratnya sih biasanya. Biasanya sih kalau dia biasanya sih perusahaan-perusahaan besar ya, dia akan diberi kesempatan, apalagi kalau dia profitnya besar gitu kan, bayar pajaknya besar, itu pasti Fiskus senang banget ya. Saya akan berikan perpanjangan, tapi perpanjangannya sih nggak bakalan lama. Nah, pada saat si WP ini sudah mengajukan perpanjangan dan di ACC, kemudian kok tiba-tiba ada yang namanya kurang bayar. Nah, sudah minta perpanjangan, harusnya kan nihil gitu selesai ya. Oke lah, ada perpanjangan sudah dibayar nihil, udah nggak ada masalah. Ternyata udah ngajuin perpanjangan juga. Ternyata kurang bayar juga nih. Nah, setelah SPT-nya pelaporan penyampaian SPT-nya maksudnya. Nah, tadi sudah diungkap sama Mbak Anissa, betul jawabannya. Perpanjangan di ACC, kemudian kurang bayarnya harus segera dilunasi sebelum pelaporan SPT-nya ya. Jadi jangan sampai setelah SPT. Nah, bagaimana Bu jika misalkan sampai waktu yang sudah ditentukan kok dia belum bayar, ya tentunya sanksi. Sanksinya berupa apa? Sanksinya berupa bunga yang tadi sudah disebutkan 2%. Ini jelas ya kalau untuk soal ini. Bisa dilanjut? Ya Bu, bisa dilanjut. Saya ingin memberikan pertanyaan
Saya ingin memberikan pertanyaan nomor 7 di halaman 38. Bukan Bu, salah Bu. Salah. Langsung dibaca saja Mas, soalnya jangan disebutkan di nomor berapa, halaman berapa, jangan. Tapi langsung sebutkan pertanyaannya apa. Maaf ya Bu, maaf. Silahkan. Iya Bu. Saya ingin memberi pertanyaan yang tidak benar. A. Putusan pemeriksaan dengan cara cepat terhadap sengketa pajak tertentu dalam jangka waktu 30 hari sejak waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui. Yang B. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat karena bukan yurisdiksi pengadilan pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Yang C. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atau gugatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan dikirim. Yang D. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Ada yang ingin menjawab? Mau menjawab dong, Irfan? Iya, boleh. Jawabannya itu A. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan dalam jangka waktu bulan sejak surat gugatan dikirim. Mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012, putusan pemeriksaan melalui acara biasa ataupun cepat di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak mengacu pada Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 ayat 1, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Ayat kedua Pasal 81, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dengan jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Pasal 82 ayat 1, putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai A. 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui. Yang B. 30 hari sejak banding atau gugatan diterima, hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. Pasal 82 ayat 2, putusan atau penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan sebagai yang dimaksud Pasal 66 ayat 1 huruf C berupa membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan yang dimaksud atau sejak salah satu permohonan pihak diterima. Berdasarkan pasal yang di atas itu, pilihan pernyataannya itu yang tidak. Bentar, Bu. Jawabannya yang A. Ada yang mau menjawab lagi selain Syifa? Saya Imayani. Ya, boleh.
Kalau misalkan dari sini, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar, itu adalah yang B, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan dalam jangka waktu 6 bulan sejak suratan gugatan dikirim. Nah, di Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002 itu, di pasal 81 itu keterangannya putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima, bukan dikirim. Jadi itu yang tidak benar. Terima kasih. Ada yang mau jawab lagi? Soalnya yang dua ini masih kurang tepat dalam opsi juga dan dalam jawabannya juga masih kurang tepat. Oke, saya tambahin ya. Jadi dari sebenarnya betul untuk penjelasannya dari Mbak Siva dengan Mbak Ima Yani. Cuman yang lebih tepat itu justru Mbak Ima, Mas Rizky. Kenapa? Coba simak lagi teman-teman pertanyaannya di 10 ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Jadi kita harus milih statement yang salah. Nah, jawabannya di mana? Di B. Kenapa kok di B ini salah? Nah, merujuk kepada teman-teman simak ya. Teman-teman simak di pasal 81 yang nomor 2. Nah, putusan pemeriksaan dengan cara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Ya, berarti diterima. Nah, coba teman-teman lihat di multiple choice yang poin B. Nah, jawabannya bukan diterima, tapi dikirim. Bukan dikirim, Bu. Dikirim. Nah, salahnya di situ. Nah, ya kan? Jadi teman-teman harus hati-hati. Makanya saya bilang, soalnya memang lumayan ya, soal pajak itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi harus hati-hati. Ya, salahnya di situ, Mas Rizky. Ya, jadi jawabannya Mbak Ima betul. Jawabannya Mbak Siva, penjelasannya sudah betul, tapi kurang tepat. Ya, kurang menukik lagi langsung ke soalnya. Gitu. Jadi kalau kita menjawab, teman-teman, kita langsung to the point ya. Dia bahasnya apa sih? Oh, solusinya sini, kita ambil nih. Peraturan kan banyak ya di buku penjelasannya sudah ada di situ. Cuman kita harus ambil poin intinya. Oh iya, ada nih di pasal 81 pas ayat 2. Nah, kita lihat langsung di situ sudah ketemu langsung jawabannya. Gitu. Kalau yang lain kan keterangan tambahan supaya kita lebih tahu. Nah, itu ya Mas Irfan ya. Jadi koordinator juga harus lebih jeli ya, jangan sampai ketipu juga ya. Iya, Bu. Nah, oke. Terus lanjut silahkan. Boleh 2 lagi ya. Yuk. Silahkan koordinator diskusi. Bu, saya mau memberikan pertanyaan nih, Bu.
Pertanyaannya yang penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila optionnya yang A, kewajiban bagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau 29, pembukuan dan pemeriksaan, tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. B, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang C, kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang D, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Apa ada yang ingin menjawab? Mas Asisi mungkin bisa diulang lagi soalnya. Soalnya Bu ya? Yang kurang ini. Lupa, Ini Bu, soalnya itu penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila. Maaf Bu, itu tadi soal yang pertama yang udah sama Mayang itu. Sama Mario. Sama Ade atau sama Mario gitu. Oke. Sudah dijawab, sudah dibahas Mas. Makasih agak perasaan itu soal yang tadi deh gitu kan. Itu sudah dibahas. Coba cari yang lain. Ini belum Ibu. Belum Bu. Ini belum. Ini beda. Udah. Apa belum? Belum. Bukan yang Mario tadi Bu, bukan. Oke, coba baca lagi, saya mau dengerin option pilihannya coba. Ini Bu, apa yang diulang jawaban pertanyaan nama optionnya Bu? Ya, sekalian coba. Kalau optionnya beda berarti soalnya beda. Oke. Iya nih. Pertanyaannya itu penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila A, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Terus? Yang B, bentar Bu, ada kesalahan Bu. Bu, mau ganti pertanyaan aja Bu. Yang tadi salah Bu, salah. Maaf ya Bu. Yuk. Ini Bu, pertanyaannya batas waktu penyampaian SPT menurut UU KUP tahun 2007 atau 2008 kecuali A. SPT PPh Badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. B. SPT PPh Pasal 21 3 bulan setelah akhir tahun pajak. D. SPT PPh
C. SPT PPH OP 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau yang D. SPT masa 20 hari setelah akhir masa pajak. Oke Bu, itu Bu pertanyaannya Bu. Mau jawab, Siva. Jawab. Jawab. Mau jawab. Ya, Mbak Siva, kemudian Mbak Intan, boleh, Mbak Putri, boleh, silakan salah satu dulu ya, silakan. Aku boleh duluan nggak? Koordinatornya mau siapa dulu? Siva dulu Bu yang pertama. Gigi. Gigi. Ibu, kita boleh jawab duluan nggak? Ya, tergantung koordinatornya mau siapa dulu nih, silakan. Tadi siapa aja yang siap menjawab? Bu, lupa Bu. Lu. Oh. Tadi siapa aja yang kita mau. SPT PPH 21. Ya, boleh Mbak Siva dulu. Mas Aziz agak cepet ya. Teman-temannya udah nungguin tuh. Jawabannya B, Bu. SPT PPH pasal 21 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, betul itu jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang menambahkan lagi? Ayo, ada yang mau menambahin lagi? Kenapa dia jawabannya yang apa tadi? Saya? Saya mau menambahkan, Bu. Nah, iya, silakan ditambahin. Sebabnya apa? Kan dia optionnya kecuali di situ. Jadi harus ada jawaban yang betul, alasannya apa? Untuk jawabannya benar, SPT PPH pasal 21 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dikarenakan PPH pasal 21 itu dilaporkan dengan menyampaikan SPT masa yang disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi bukan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Karena kalau misalkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak itu nanti akan dikenai denda. Sudah Bu, sekian. Terima kasih. Iya, gimana Mas Azizi? Jawabannya gimana? Sudah lengkap atau belum? Atau mungkin ada yang lain mau nambahin lagi? Silakan Mas Azizi diputusin. Ya Bu, menurut saya yang SIPA Bu yang benar Bu, sesuai dengan yang di buku sih. Yang di penjelasan sininya yang SIPA Bu yang lebih tepat. Mbak Siva apa Mbak Desi? Yang Mbak Sipa yang SPT PPH pasal 21 3 bulan setelah akhir tahun pajak, Bu. Kan Desi juga jawabannya Mas Adi nggak fokus ya, kelihatan. Fokus tuh, coba dibaca lagi. Makanya kenapa saya bilang soal seperti ini tuh kalau nggak diulang-ulang teman-teman jadi bingung ya, takutnya bias. Jawabannya Mbak Siva juga betul, tapi tidak ada penjelasannya. Kan kita nggak tahu nih apakah benar dia 3 bulan, apakah dia cuman 10 hari, apakah dia 20 hari, kan tiap pajak itu beda-beda. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20, ada yang 3 bulan. Nah, Mbak Siva sudah menjawab betul, tapi tidak menjelaskan, masih kurang lengkap ya. Nah, kemudian tadi disambung dengan Mbak Desi. Dia
Jawabannya sudah juga sama, jawabannya sama, tapi dia sudah memberikan reasonnya bahwa jawabannya harusnya tidak yang 3 bulan. Kan tuh pilihan soalnya adalah yang kecuali ya. Jadi batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang KUP tahun 2007 atau 2008 kecuali. Nah, jawabannya sudah disebutkan tadi, jawabannya sama C. Karena ini opsinya kecuali loh ya, kecuali bukan yang tepat, tapi kecuali. Ya Bu, yang kecuali Bu. Jawabannya Mbak Desi sudah lebih lengkap ya. Dia menjelaskan bahwa A ya, 3 bulan. Ya? Berarti jawabannya SPT masa 20 hari setelah akhir masa pajak. Berarti yang benar jawabannya yang A dong Bu, bukan yang C. Aduh. Coba simak lagi soalnya. Azizi itu soalnya itu diacak jawabannya. Jadi yang C jadi B, Bu. Oh ya, jadi yang penting 20 hari itu aja. Jawabannya 20 hari, bukan yang 3 bulan dong. Yang 3 bulan. Iya. Bu. Ya Bu, itu jawabannya yang 20 hari Bu. Iya kan, maksud saya yang 20 hari. Saya sih nggak melihat dia jawabannya A, B, atau tidak, tapi saya melihat yang jawabannya dia 20 hari. Nah, yang tadi menjawab 20 hari siapa? Saya. Nah, Desi, iya, Mbak Sipa juga sudah betul, cuman dia tidak memberikan reasonnya. Jadi kita juga harus ada dasar jawabannya ya, tidak bisa menjawab A, B, C, tapi dasarnya harus ada, karena kan pajak memang ada pasalnya. Kemudian kita berikan jawabannya, karena ini opsinya kecuali, oh berarti bukan 3 bulan, tapi atau bahkan bukan 10 hari, atau bahkan bukan 15 hari, atau bahkan 1 bulan, tapi ya 20 hari gitu loh maksud saya begitu. Gitu ya maksudnya ya. Paham ya maksudnya kan? Iya Bu. Ya paham Bu. Oke. Boleh satu lagi terakhir? Yuk Mas, Mas Azizi sama teman-temannya siapa lagi? Satu lagi ya, Ya ini Bu. ya. Ya Fitri Bu. Yuk. Bu, saya mau ngasih pertanyaan nih, Bu. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT sampai dengan dilakukan pembayaran dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak akibat A. Penelitian SPT, B. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, D. Pemeriksaan pajak, C. Pemeriksaan pajak, D. Pembetulan SPT. Saya mau jawab. Saya menjawab, Bu. Saya mau jawab, Bu. Mbak Fitri. Oh iya. Aja. Ya. Dulu nih yang mau jawab. Siapa nih? Fit. Tadi yang duluan siapa ya? Aku serahin ke Kak Ita sama kok kelompoknya. Yang paling pertama ngerasa duluan deh, soalnya di sini Desi. Oke, kita satu kelompok ya, Des. Aku yang jawab ya. Iya, Kak. Jawabannya pembetulan SPT. Penjelasannya ada di Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan
pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Itu aja, terima kasih. Ada yang jawaban lagi enggak? Tidak ada kayaknya Kak Fitri. Udah nggak ada lagi jawaban yang lain. Jawabannya betul ya, pembetulan SPT. Seperti yang udah dijelasin di buku bahwa mengacu kepada UU KUP nomor 28 tahun 2007 bahwa wajib pajak membetulkan sendiri SPT mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dan dikenai administrasi bunga sebesar 2% atas jumlah yang kurang bayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Oke, betul ya jawabannya ya, dan ini juga sudah jelas ya. Jadi teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang tadi saya tangkap ya, rata-rata kan memang yang dikupas adalah seputar denda, sanksi ya, bunga. Jadi sanksinya dendanya macam ada model administrasi ya, ada model dendanya sekian persen ya. Tapi jenisnya macam banyak ya teman-teman ya. Nggak hanya ada yang 100% juga ada. Jadi jangan teman-teman juga jangan sampai tertukar. Kalau dari rata-rata tadi juga yang di depan sampai yang terakhir hari ini tadi diberikan sama Mbak Fitria Cahya ya. Sanksi-sanksi pajak, kapan dia telat setor bayar, kapan dia harus menyampaikan SPT, kapan dia harus misalkan dia mengajukan perpanjangan tapi kok ternyata dia kurang bayar, kasusnya bagaimana ya kan. Kemudian jatuh temponya pajak ini harus kapan ya kan. Nah, lebih merujuk ke situ ya untuk pembahasan di malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai tertukar bahwa memang banyak sekali jenisnya. Sanksi bunga ya, sanksi bahkan ada sanksi pidana juga ada. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi betul sudah dijawab, itu untuk soal sanksi administrasi. Bisa muncul sanksi administrasi sekian persen ya, 2%, itu memang kondisinya dia pada saat dia mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, bukan juga pada saat dia melakukan penelitian SPT juga bukan, kemudian melakukan pemeriksaan juga bukan. Jadi dia kena sanksi itu pada saat proses pembetulan. Tadi jawabannya sudah dijelaskan ya sama Mbak Ita, jawabannya betul ya. Di situ sudah mengacu pada Undang-Undang Pasal 8 ya. Saya langsung saja Pasal 8. Ini. Jadi kondisinya si WP ini dia membenarkan. Jadi kalau teman-teman sebagai WP sudah melaporkan SPT. Nah, terus ada yang salah nih. Nah, entah itu salah hitung, entah itu salah tulis atau typo, atau entah mungkin kurang atau misalkan lebih gitu kan. Itu selama masih diperkenankan, dia belum keluar surat ketetapan pajak ya, dia masih bisa teman-teman. Jadi masih bisa diperbarui ya. Jadi SPT-nya yang pertama tadi sudah dilapor, itu bisa dibetulin lagi. Nah, tetapi ada syaratnya. Nah, dikenai sanksi itu resikonya. Karena
pembetulan itu juga karena gini ya, mereka kenapa sih memberikan sanksi pada saat kan tujuannya si WP kan baik ya, dibetulin angka yang sebenarnya. Karena kan proses administrasi di Fiskus itu mereka sudah termonitoring dalam suatu sistem ya, sudah link begitu. Sekali kita lapor, angka nominal tertera tercantum. Dia akan akumulasi ke total penerimaan pajak. Kemudian nanti dia akan otomatis terhubung dengan pendistribusian pajak per daerah segala macam. Itu imbasnya panjang kemana-mana teman-teman. Makanya kenapa meskipun dia melakukan pembetulan juga kena sanksi, karena memang dampaknya juga besar. Nah makanya teman-teman nanti hati-hati pada saat membuat SPT ya. Kalau apalagi SPT badan. Kalau SPT pribadi sih mungkin masih mudah ya, masih mudah. Tapi kalau sudah masuk ke SPT badan, apalagi itu kalau naungannya instansi, salah atau kurang bayar pun kena suruh ditagih, masih suruh dikenain sanksi ya kan. Kita betulin aja juga masih sama ya, masih kena sanksi juga. Jadi harus hati-hati ya. Itu saja tambahan dari saya ya. Kayaknya cukup ya. Untuk hari ini. Halo. Iya Ibu. Oke, cukup silakan mungkin koordinator bisa ditutup diskusinya. Silakan. Semuanya itu pakai doa ya. Selanjutnya kita mau ngasih kesimpulan dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebagian Ya apa kesimpulannya Mas Rizal? Cepat sedikit. oh ya udah Bu, cukup sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Banyak banget Bu kekurangannya Bu, karena emang presentasi ini emang baru pertama kita jalanin kayak begini Bu. Cukup sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa kan kita ini pemula ya, jadi teman-teman nanti untuk yang berikutnya bisa lebih tercover lagi, lebih cepat lagi. Jadi teman-teman juga harus segera menjawab. Yang lain misalkan nggak ada ya langsung jawab nggak ada gitu. Jadi biar cepet ya, karena kita durasinya kan online. Selain pakai kuota, kita juga waktunya berjalan terus. Jadi materi biar bisa dapat banyak gitu kan. Pembahasan hari ini juga bisa dapat banyak gitu kalau cepat. Oke, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan next-nya bisa lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya yang masuk, dan pembahasannya kalau pertanyaannya banyak berarti kan pembahasan juga banyak begitu. Untuk hari ini saya anggap sudah bagus ya, sudah bagus, cuman kurang optimal saja, tapi nggak ada masalah kan, itu juga pemula, mulai baru pertama kali ya. Jadi teman-teman juga biar terbiasa dengan berargumen, kemudian coba membaca intisari dari buku, jangan sampai tertukar, jangan sampai bingung juga, karena kalimatnya memang begitu ya, di pajak itu kan muter-muter. Tapi ya memang tergantung kitanya sebenarnya ya, bagaimana kita
memfilter kalimatnya, memfilter bahasanya, mengambil intisarinya. Yang penting itu, jangan sampai kita tersesat nih. Kita bingung sendiri, kita baca buku bingung sendiri kan repot ya. Itu. Oke, itu saja dari saya ya teman-teman ya. Bu, maaf Bu. Ya. Saya belum di absen ya Bu, Rizal Bu. Mas Riza tadi sudah saya absen? Sudah Bu. Tadi saya absen? Saya belum. Nah, tadi kemana? Bu Karina juga. Tadi kemana? Ya, ini saya absen ya belakangan. Oke, itu saja ya teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Selamat beristirahat. Jangan lupa dibaca lagi bukunya. Nanti kita akhir semester ada simulasi. Jadi teman-teman kayak bener-bener ujian gitu ya, kayak ujian SKP. Nanti ada di 2 pertemuan kalau nggak salah di pertemuan terakhir. Jadi dicicil dari sekarang ya. Soalnya apa Bu? Ya soalnya seputar buku itu, gitu kan. Kalau teman-teman nggak baca dari sekarang, coba diinget-inget. Bukan hanya diinget-inget, tapi diambil intisarinya. Itu yang penting ya. Saya akhiri, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya buat kita. Kita baca alhamdulillah ya, bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.
Udah kelar ya Kak Ita?